Nah, tadi terkait dengan karakteristik nanopartikel, kenapa sih ini menjadi seolah-olah keren banget gitu kan, atau ini sangat superior dibandingkan dengan obat yang tidak nano. Karena kan, makanya sekarang tuh orang-orang pada apa-apa dibuat nano, herbal dibuat nano. Sebetulnya tidak gitu juga gitu ya, meskipun nanopartikel ini menjadi suatu yang advance gitu ya. Untuk membuat keputusan mau dibuat nano atau tidak itu banyak sekali pertimbangannya. Jadi tidak hanya sekedar nano. Nah, jadinya nanonya nggak jelas tujuannya untuk apa. Kalau misalkan obatnya itu apa namanya, efeknya tuh hanya lokal, kemudian tanpa dibuat nano itu sudah bagus efeknya, ngapain juga dibuat nano. Jadi jangan apa namanya, mengikut-ikut tren gitu ya, karena semua dibuat nanopartikel jadi semuanya nano. Jadi harus jelas tujuannya apa. Nah, kenapa nanopartikel ini menjadi excellence dibandingkan dengan yang tidak itu, karena keunikan dari tadi ya, bahas ukuran partikelnya gitu ya, kemudian selain ukuran partikelnya juga kemampuannya dia untuk menjerap obat di bagian nanonya tersebut. Nah, berikutnya adalah permukaan nanopartikel itu bisa kita modifikasi secara kimia. Modifikasinya apa gitu? Modifikasinya adalah tujuannya untuk menghasilkan penargetan obat yang spesifik gitu ya, karena kalau pada umumnya kalau kita minum obat gitu ya, ketika sudah masuk ke dalam tubuh kan kita tidak bisa mengendalikan dia harus nyamperi sel yang mana, kan tidak. Padahal kan kalau kita sakit tidak semua sel kan yang menjadi target pengobatan gitu, hanya sel tertentu saja yang sakit gitu ya. Nah, kalau obatnya ini toksik gitu ya, berarti kalau dia itu diminum masuk ke dalam tubuh dan dia random interaksinya dengan sel, maka sel yang harusnya dia tidak pengaruhi itu pun akan terkena dampaknya, sehingga timbullah yang namanya efek samping gitu ya. Kan kita maunya kalau sakitnya itu di bagian tertentu, misalkan di bagian mana ya, liver misalkan, atau di bagian kolon atau di bagian sel-sel tertentu, misalkan di payudara karena kanker payudara misalnya. Nah, itu kan obatnya kan kalau untuk cancer itu sangat toksik gitu. Jadi kita maunya yang di bagian itu aja gitu ya. Tapi kalau obatnya tidak bisa kita kendalikan, dia random berinteraksi dengan sel, maka efek samping itu akan timbul. Beda kalau misalkan dia hanya ke yang bagian sakit aja gitu ya, berarti kan itu akan lebih efektif sehingga efek samping itu bisa ditekan. Nah, terus caranya gimana supaya obat itu bisa kita kendalikan? Supaya bisa kita kendalikan, obat itu harus dikemas. Dikemasnya yaitu dalam nanopartikel ini gitu ya. Obat itu kita masukkan ke dalam nanopartikel. Nah, terus nanopartikel ini bisa nggak dia nganterin ke sel targetnya aja? Supaya dia spesifik, maka kita beri pengarah. Pengarahnya ini adalah molekul yang hanya berinteraksi dengan sel sakitnya saja. Artinya di sini molekul ini hanya akan mencari reseptor yang sesuai di tempat yang sakit. Kalau tidak ada reseptornya, misalkan sel sehat itu tidak ada reseptor untuk sakit yang sama halnya dengan yang sel sakit, maka dia tidak akan berinteraksi, sehingga tidak yang namanya efek samping itu bisa ditekan seminimal mungkin gitu. Nah, di sini kan mungkin kalian sudah ingat-ingat lagi kalau reseptor penyakit itu berupa apa sih? Misalkan berupa kanal natrium kah atau berupa antibodi gitu kan. Nah, itu makanya di sini nanopartikel itu kita sesuaikan reseptornya apa gitu. Misalkan reseptornya tuh misalkan ini sel ya. Misalkan reseptornya bentuknya seperti ini gitu. Maka di sini di nanopartikelnya ini kita tempeli yang pas dengan reseptornya ini gitu. Maka dia hanya akan spesifik ke reseptor selnya tadi gitu. Nah, molekulnya yang kita tempelkan di dalam nanopartikelnya ini kan kita sebutnya sebagai ligan. Nah, ligannya ini yang sesuai dengan reseptor yang sakit itu apa? Kemudian nanopartikel yang sudah kita buat, kita inkubasi. Cara nempelinya gimana gitu? Cara nempelnya ya tidak apa namanya, tidak serumit misalkan reaksi kimia yang sintesis itu tidak. Reaksinya tuh kalau untuk nanopartikel tuh relatif bisa dilakukan ya, artinya dengan proses inkubasi, misalkan dengan memodifikasi pH dengan buffer sehingga terjadi ionisasi, maka di sini ion yang berlawanan itu akan apa namanya, akan nempel. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Jadi dengan inkubasi dan sedikit modifikasi medium, misalkan pH-nya itu sudah bisa terjadi penempelan molekul yang sesuai. Nah, nanti ketika molekul ligan ini nempel di sini,
dia akan mencari reseptor yang sesuai juga, sesuai dengan penyakitnya gitu. Nah nih contohnya seperti ini. Misalkan kita punya liposom nih gitu ya. Terus ini ada obatnya yang biru ini. Nah, liposom ini supaya mencari reseptor yang khusus gitu ya. Karena kan targetnya ini misalkan sel ya. Ini sel, kemudian target penyakitnya tuh di sini di dalam sel gitu ya. Tapi tidak semua sel yang ingin dipengaruhi gitu ya. Maka di sini liposom ini ada obat, kemudian kita tempeli ligan yang sesuai dengan reseptornya. Nah, ketika ligan ini ketemu reseptor, maka liposom ini akan diinternalisasi. Yang namanya sel itu ya, kalau dinding selnya itu ditempeli sesuatu, naturalnya atau karakteristiknya itu adalah akan terjadi internalisasi. Nah, ingat-ingat lagi pelajaran biologinya ya. Ketika ini diinternalisasi masuk ke dalam sel, akhirnya terjadi fusi gitu ya. Makanya liposom ini sifatnya yang menyerupai dinding sel phospholipid bilayer ini adalah suatu keuntungan karena ini akan meningkatkan kemungkinan untuk sel uptake gitu. Jadi sel itu akan segera menginternalisasi ketika ini ditempeli. Nah, artinya setelah terjadi fusi, liposom ini masuk ke dalam sel. Kemudian karena ini lipidnya adalah fisiologis, ini akan terdegradasi di dalam sel. Nah, bahkan kalaupun kita menggunakan yang bukan lipid fisiologis, misalkan kita menggunakan polimer atau menggunakan lipid yang lainnya, di dalam sel itu kan ada lisosom. Ketika ada partikel yang masuk ke dalam sel, maka itu akan dikenali sebagai benda asing sehingga harus dihancurkan nih gitu oleh lisosom tadi, akan dicerna. Nah, ketika dicerna oleh lisosom, obatnya ini akan rilis. Nah, yang biru ini struktur molekulnya seperti ini. Nah, obat itu akan sampai ke dalam sel. Gitu. Jadi itulah kenapa sih nanopartikel ini menjadi sangat excellent gitu ya, karena karakteristiknya yang unik seperti ini gitu ya. Tadi kita bisa mengatur ukuran nano. Nah, kalau misalnya ini gede banget gitu ya, ukurannya lebih gede dari sel ya, nggak akan masuk ke dalam sel gitu ya. Makanya kita maunya rentangnya nano karena target kita kecil, maka obat kita juga harus lebih kecil. Gitu ya. Nah, ukurannya harus nano, menyesuaikan dengan target. Nah, kemudian kalau sudah nanopartikel, apakah kita sudah menjamin itu pasti akan sampai ke reseptor? Belum tentu gitu ya. Artinya belum spesifik gitu ya. Nah, supaya lebih spesifik lagi, nanopartikel ini permukaannya kita modif lagi gitu ya. Caranya dengan seperti ini, sehingga dia akan lebih tepat sasaran. Nah, oleh karena itulah nanopartikel itu menjadi sangat excellent gitu ya. Jadi apa-apa mau dibuat nano. Nah, tunggu dulu nanonya apa dulu gitu. Kalau misalkan targetnya udah jelas, reseptornya jelas, baru kita boleh merancang nano. Nah, kalau misalkan targetnya aja kita nggak ngerti, isinya misalkan herbal, terus herbalmu itu isinya apa? Apalagi kalau wool extract gitu ya, belum berupa isolat gitu ya. Terus mau dimasukin di mana gitu, targetnya di apa? Ya kalau misalkan dia isolat gitu ya, jelas gitu ya reseptornya di mana. Nah, kalau misalkan ekstraknya itu semuanya gitu ya, ekstraknya itu ekstrak kasaran gitu. Jadi terus yang masuk ke dalam nanopartikel ini dia zat yang kita inginkan atau hanya berupa polisakaridanya atau komponen-komponen yang lainnya gitu. Artinya kita tidak bisa tertarget. Namun bukan berarti ekstrak tidak bisa dibuat nano gitu. Mungkin tujuannya adalah untuk meningkatkan absorpsi. Jadi hanya sampai pada absorpsinya aja yang ditingkatkan. Nah, ketika dia sudah masuk sistemik, nah kita tidak tahu lagi. Maksudnya yang penting tuh dilihat dulu deh masalahnya tuh apa gitu ya. Kalau masalahnya itu adalah ke spesifisitas dari reseptor dan bentuknya ekstrak ya kurang tepat gitu ya, karena ekstrak itu isinya banyak sekali. Tapi kalau masalahnya itu misalnya di absorpsi gitu ya, kita ingin meningkatkan absorpsinya supaya meningkat, ya bolehlah. Itu karena kan absorpsi kan pada sel absorptif aja gitu ya, tidak ada misalkan tidak berurusan harus sampai ke target mana reseptor apa kan tidak. Yang penting absorpsinya dulu dinaikkan gitu. Jadi supaya yang masuk ke sistemik itu lebih banyak gitu. Nah, kalau sudah sampai sudah diabsorpsi ya terserah nanti di tubuhnya itu nasibnya seperti apa gitu. Jadi jadi kita membuat nanopartikel itu kondisional gitu ya. Jadi tidak random. Oke, jadi kita masuk nih ke kita membahas nanopartikel yang dari polimer. Nah, nanopartikel dari polimer ini apa aja yang kita bahas?
Ya, jadi apa sih nanopartikel polimer gitu? Sesuai dengan namanya, jadi nanopartikel yang dibuat dari polimer gitu ya. Di sini ukurannya biasanya 5 sampai 10 nanometer. Ya, kalau coba ya kita bayangkan kalau misalkan kita membuat nanopartikel polimer terus kita membatasi ukurannya harus 5 sampai 10 nanometer sampai 10 gitu ya. Nah, terus kapasitas loading ekstraknya itu sampai berapa banyak gitu kan. Nah, makanya di sini kurang apa namanya kurang relevan kalau zat aktif kita tuh gede gitu ya. Artinya bahannya itu masih wool ekstrak tapi bahan harus 5 nanometer itu tidak kurang pas itu karena banyak yang harus dijerap oleh nanopartikel itu. Makanya di sini upper size-nya, maksimalnya, limitnya itu adalah sampai 1000 nanometer. Tapi pada umumnya rentangnya itu antara 100 sampai 500 ini sudah bagus. Gitu. Artinya kapasitas kemampuan dia untuk menjerap itu baik. Gitu. Kalau misalkan obatnya isolat atau tunggal, oke lah kita sampai 5 sampai 10 gitu ya. Tapi kalau isinya ekstrak yang banyak yang harus dimasukkan ke dalam partikel membatasi hanya 5 nanometer itu kurang sesuai ya mungkin ya yang masuk di sana hanya apa ya misalkan apa tuh yang hijau tuh warnanya eh, komponen dari tumbuhan yang hijau itu misalnya bisa lupa apa ya misalkan hanya polisakaridanya atau komponen lain yang tidak memberikan efek gitu ya. Nah, itu harus dipertimbangkan zat aktifnya itu apa gitu. Tapi upper limitnya itu bisa sampai 1000 nanometer. Untuk nanopartikel yang dibuat dari polimer itu ada dua subkategori. Ada yang nanokapsul dan ada nanosfer. Nanokapsul itu bentuknya eh, dia padat. Jadi obat itu terabsorpsi. Nah, yang namanya kapsul ya. Kalau kapsul itu kan mengkapsulasi. Dia sama-sama padat gitu ya. Tapi yang membedakan adalah letak obatnya itu di mana. Nah, kalau nanosfer oh maaf ini oh ya kalau ini nanokapsul ini berbeda dengan nanosfer. Perbedaannya adalah eh, polimer nanokapsul ini menghasilkan sistem vesikular atau vesicle di mana obat ini akan berada pada inti aqueous core atau berada di sekitaran sekitaran kulit dari atau sekitaran permukaan dari nanopartikel tersebut. Gitu. Jadi yang membedakan di sini adalah kalau nanokapsul intinya itu kapsul partikelnya itu bisa membentuk aqueous core atau bagian dalamnya ini berongga yang berisi air. Berarti di sini karena air maka obat yang bisa diserap di sini sifatnya adalah yang hidrofil. Atau bisa juga obat itu terjerap pada permukaan nanopartikelnya. Jadi yang membedakan adalah kalau nanokapsul itu bagian dalamnya berongga yang isinya adalah aqueous. Kalau nanosfer, nanopartikelnya itu padat. Artinya polimernya ini padat. Di bagian dalamnya tidak ada inti aqueous. Gitu. Nah, terkait dengan posisi obatnya tuh di mana gitu. Posisi obatnya sama-sama ada bisa tersebar di dalam, di bagian inti, bisa juga di bagian luarnya. Gitu. Nah, yang membedakan adalah ada aqueous core-nya atau tidak gitu. Kok bisa gitu? Gimana? Proses pembuatannya yang membedakan dan jenis polimernya yang kita pilih. Jadi kalau misalnya kita ingin menjerap obat yang sifatnya hidrofil, itu akan lebih sesuai kalau kita menggunakan nanokapsul. Berarti kalau untuk membuat nanokapsul metodenya pun juga berbeda. Artinya harus menghasilkan kapsulasi, sfer atau rongga di dalamnya, vesicle, gitu ya. Ini jadi yang membedakan antara nanokapsul dan nanosfer itu seperti ini. Gitu. Nah, kalau nanosfer itu bentuknya padat, dia berupa kalau karena padat ini kita sebutnya sebagai matriks, matriks partikel. Gitu. Nah, obat itu bisa apa namanya terabsorpsi pada permukaannya, bisa juga terkonsentrasi di bagian intinya. Nah, polimer yang digunakan untuk nanopartikel itu pada umumnya adalah polimer yang sintesis gitu, karena sifatnya yang sudah dimodifikasi dan lebih terprediksi gitu. Contohnya adalah bisa yang paling sering digunakan itu adalah PLGA atau polylactic acid co-glycolic acid. Ini paling banyak penggunaannya. Nah, PLGA ini di dalam satu molekul ada bagian lipofil dan ada bagian hidrofilnya. Tapi ada juga
yang menggunakan polimer alami. Nah, polimer alami yang sering digunakan itu adalah kitosan, gitu. Kitosan itu atau kitin itu. Kitin itu adalah senyawa atau komponen yang ada di dalam kitosan tadi yang diperoleh dari kulit kepiting atau kulit udang diekstraksi itu menghasilkan kitosan yang di dalamnya itu ada kitinnya. Nah, jenis polimer lain itu ada yang berupa starch, ada yang berupa albumin, ada yang alginat, kemudian gelatin, selulosa. Pokoknya apapun yang bentuknya polimer itu bisa kita buat menjadi dengan kita buat nanopartikel, asalkan kita menggunakan metode yang sesuai dan bahan pembantu lainnya yang tepat. Gitu ya. Misalkan ya contoh, kita menggunakan polimer kitosan. Nah, kitosan ini supaya menghasilkan nanopartikel caranya gimana? Kitosan ini memiliki bagian atau memiliki gugus fungsi yang dapat terionisasi. Terbentuk nanopartikel jika kitosan itu terionisasi sehingga dia bisa menggumpal. Nah, artinya gimana nih, bahan apa nih yang bisa membuat kitosan ini terionisasi pada pH berapa? Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Gitu. Nah, ini adalah keuntungan kita menggunakan nanopartikel polimer. Ini bisa dibaca sendiri ya. Gitu. Kemudian keburukannya atau kelemahannya adalah karena nanopartikel ini tadi ya ada yang menggunakan sintetik mungkin itu bisa aja sifatnya yang non biodegradable, jadi dia sifatnya lebih toksik gitu. Nah, ini tadi contohnya PLGA. PLGA ini terdiri dari PLGA ini kan polimer, bentuknya seperti ini. Polimer itu disusun oleh monomer. Monomer dari PLGA ini adalah lactic acid. Nah, lactic acid dengan glycolic acid ini adalah monomer penyusun polimer penyusun polimer ini. Jadi ketika monomer ini bersatu bergabung akan menghasilkan polimer seperti rantai gitu ya. Rantai itu ketika mata rantai itu kita gabungkan menjadi satu. Tapi kalau mata rantainya itu kita pecah ya bukan rantai namanya, tapi mata rantai. Nah, sama polimer itu jika terjadi jika masing-masing molekul penyusunnya itu bergabung. Nah, masing-masing molekul penyusunnya itu kita sebut monomernya atau mata polimernya. Jadi penyusunnya itu building blocknya itu. Jadi ini untuk PLGA ini terdiri dari dua macam monomer. Nah, karena monomernya berbeda, yaitu lactic acid dan glycolic acid, ini disebut copolimer. Kalau misalkan polimernya itu disusun oleh satu macam monomer, misalkan asam laktat aja atau glycolic acid aja, itu disebutnya sebagai homopolimer. Nah, kenapa ini menjadi bahasan gitu? Kenapa ini kita bahas gitu? Apakah dia monomer atau copolimer? Karena sifatnya berbeda tadi, disusun oleh lebih dari satu macam monomer, itu bisa menghasilkan karakteristik yang berbeda. Misalkan satu monomer A itu sifatnya hidrofil, monomer B itu sifatnya lipofil. Oleh karena itu dalam satu molekul polimer itu ada dua karakteristik yang disebut ada sifat hidrofilnya, ada lipofilnya, sehingga polimer itu sifatnya ampifil, memiliki hidrofil dan lipofil sekaligus dalam satu molekul. Mirip dengan sama halnya dengan surfaktan gitu. Tapi polimer ini sifatnya tidak sebagai surface active agent gitu ya, tapi dia hanya sekedar memiliki sifatnya ampifil aja gitu. Nah, ini contohnya adalah polimer yang sering digunakan. Kenapa PLGA sering dipakai gitu ya? Karena sifatnya tadi itu. Jadi ada bagian hidrofilnya, ada bagian lipofilnya. Keuntungannya adalah dia bisa menyerap obat yang sifatnya hidrofil, dia bisa menyerap obat yang sifatnya hidrofil juga. Nah, kembali tadi ke struktur nanopartikel yang dibentuk dari polimer, itu kan ada yang nanosfer, ada juga yang berupa matriks gitu ya. Nah, karena nanopartikelnya itu sifatnya sifatnya ampifil gitu ya, maka dia bisa digunakan untuk jenis obat apa aja gitu ya. Yang penting dapat terjerap di dalam nanopartikel tersebut gitu. Contohnya lagi ada polimer alami yaitu kitosan. Kitosan ini bentuknya seperti ini. Yang apa namanya yang menjadi keuntungan atau yang menjadi
kenapa kitosan ini digunakan untuk nanopartikel itu adalah karena kitosan ini ada bagian gugus fungsinya yang terionisasi. Jadi kitosan ini merupakan polimer ionik, artinya dia bisa terionisasi. Pentingnya dia bisa terionisasi adalah dia bisa pada pH tertentu ini akan menghasilkan ion sehingga dia bermuatan. Nah, kemudian karena molekul ion ini menjadi bermuatan, maka dia bisa menghasilkan jaring-jaring polimer. Nah, jaring-jaring polimer inilah yang kemudian dia bisa menjerap obat. Supaya dia membentuk jaring-jaring polimer ini, maka ion-ion antar molekul ini harus berinteraksi dengan molekul yang lainnya, sehingga semacam membentuk jaring-jaring gitu ya. Nah, kan antar molekul sama-sama positif gitu ya, kan harusnya tolak menolak dong gitu. Nah, tidak, supaya dia tidak tolak menolak, dia butuh penjembatan. Artinya ini molekul yang satu dengan molekul yang lainnya itu harus ada yang menghubungkan. Namanya cross linkernya. Nah, cross linkernya ini adalah tripolifosfat. Nah, tripolifosfat ini muatannya negatif sehingga dia bisa bersatu dengan ion positif molekul ini. Kemudian dia bisa bagian yang lainnya yang terionisasi dari TPP ini mengikat atau berinteraksi dengan molekul kitosan lainnya yang muatannya positif, sehingga dia lama-lama akan membentuk jaring-jaring seperti ini yang nantinya akan membentuk berupa gumpalan partikel. Nah, gumpalan partikel ini yang merupakan, jadi tidak hanya sekedar menggumpal ya, tapi gumpalan ini antar molekul kitosanya ini terbentuk cross-linking. Cross-linking ini terjadi karena kitosan terionisasi, kemudian ada cross-linkernya berupa trifolifosfat sehingga menghasilkan partikel. Nah, partikel inilah yang menjerap obat. Gitu. Jadi itu akan menghasilkan ukuran nano. Gitu. Ini contohnya lagi polimer tadi ya. Jadi tadi PLGA itu adalah polimer yang terbentuk dari lebih dari satu macam monomer, sehingga bisa aja disebut copolimer, bukan homopolimer. Kalau homopolimer itu monomernya seragam gitu ya. Oke. Kemudian susunan dari monomer tadi dalam molekul itu bisa random, selang-seling atau membentuk blok. Nah, makanya di sana ada yang PLGA ini disebut juga blok copolimer. Blok ini menunjukkan bagaimana tersusunnya suatu monomer di dalam struktur molekul polimer tadi. Misalkan ada blok bagian hidrofil saja, ada blok bagian hidrofob saja, sehingga menjadikan molekul polimer tadi itu unik gitu ya. Jadi ada blok yang sifatnya hidrofil, ada blok yang sifatnya hidrofob. Nah, karena di sini tersusun oleh tadi copolimer. Nah, copolimer tadi monomer-monomernya membentuk artinya dia menggerombol gitu ya susunannya di dalam molekul tadi. Jadi sehingga disebutnya sebagai blok copolimer. Nah, ini keuntungannya mirip dengan surfaktan gitu ya. Jadi ada bagian yang hidrofil, ada yang bagian lipofil, sehingga dia akan menghasilkan nanopartikel yang kalau misalkan dia nanosfer, mungkin bagian dalamnya itu sifatnya aqueous tadi ya, maka sifatnya itu adalah hidrofil, kemudian yang bagian luarnya adalah lipofil. Jadi dia bisa menjerap obat yang sifatnya hidrofil. Nah, obat yang terjerap di dalam nanosfer tadi atau di dalam polimer tadi itu akan lebih mudah menembus sel absorptif yang sifatnya lipofil gitu. Jadi ada inti hidrofil di dalam nanopartikelnya.